Khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Bagian 5. Sebuah khotbah oleh Santo Leonardus dari Porto Maurizio yang telah mempertobatkan banyak pendosa. Diambil dari olrl.org. Sekilas tentang khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Bagian 4. Kali lalu kita sudah mendengar Santo Leonardus berkata bahwa kita perlu meratapi jiwa-jiwa yang tidak selamat dan bahwa kita harus memilih dengan tegas diselamatkan atau dikutuk selama-lamanya. Berikut ini kita akan menyimak tentang kebaikan Allah. Pada bagian ini, Santo Leonardus mengingatkan kita akan pentingnya perkara keselamatan jiwa. Ia menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak menciptakan manusia untuk menghukumnya. Jika seseorang dihukum, itu akibat kejahatannya sendiri. Selamat mendengarkan. Kebaikan Allah. Mungkin Anda tidak percaya akan kenyataan-kenyataan mengerikan yang baru saja aku ajarkan kepadamu. Tapi teolog-teolog yang paling diperhitungkan, bapak-bapak yang paling terkemukalah yang berbicara kepada kalian melalui aku. Kalau begitu, bagaimana engkau bisa menolak argumen-argumen yang didukung dengan banyak contoh dan sabda kitab suci? Meskipun demikian, jika engkau masih ragu-ragu dan jika engkau cenderung berpikir sebaliknya, tidakkah pemikiran ini saja pun sudah cukup membuatmu gemetar? Oh, itu pertanda bahwa engkau sama sekali tidak peduli dengan keselamatanmu sendiri. Untuk perkara yang sepenting ini, manusia yang berakal budi akan diserang dengan lebih gencar melalui sebersit keraguan tentang resiko yang ia ambil daripada melalui bukti kehancuran total akibat persoalan-persoalan lain yang tidak mempertaruhkan jiwanya. Santo Giles sering berkata, jika hanya ada seseorang yang akan dihukum selamanya, ia akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa bukan dia orangnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita yang sudah mengetahui bahwa jumlah yang akan dikutuk lebih besar dan tidak hanya dari keseluruhan orang Katolik, apa yang harus kita lakukan? Bertekadlah untuk termasuk dalam sejumlah kecil yang diselamatkan. Engkau berkata, jika Kristus ingin menghukumku, kalau begitu, mengapa ia menciptakanku? Diam, lidah yang sembrono. Allah tidak menciptakan siapapun untuk menghukumnya, melainkan barang siapa dihukum, ia dihukum karena keinginannya sendiri. Oleh karena itu, aku sekarang akan berjuang untuk membela kebaikan Allahku dan membebaskannya dari semua tudingan. Hal ini akan menjadi pokok bahasan yang kedua. Sebelum melanjutkan, mari kita kumpulkan semua buku dan semua bidah Luther dan Calvin di satu sisi, dan di sisi lain, buku-buku dan bidah-bidah Pelagian dan semi-Pelagian, dan mari kita bakar mereka. Beberapa di antaranya menghancurkan kasih karunia, yang lainnya menghancurkan kebebasan, dan semuanya penuh dengan kekeliruan. Jadi, mari kita lemparkan mereka ke dalam api. Mereka semua yang dihukum menanggung perbuatannya sendiri seperti nubuat Nabi Hosea. Penghukuman berasal dari dirimu.
sehingga mereka boleh memahami bahwa barang siapa dihukum oleh kejahatannya sendiri, dan karena ia sendiri ingin dihukum. Pertama-tama, mari kita jadikan dua kebenaran tak terbantahkan ini sebagai dasar. Allah menghendaki semua orang selamat. Semua orang memerlukan rahmat Allah. Sekarang, jika aku perlihatkan kepadamu bahwa Allah ingin menyelamatkan semua orang, dan karena alasan ini pula, Ia memberikan rahmat kepada semua orang, dan semua sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang mulia ini, engkau terpaksa akan menyetujui bahwa barang siapa dihukum, itu akibat kejahatannya sendiri, dan bahwa jumlah orang Kristen yang dihukum lebih banyak karena mereka menghendakinya demikian. Penghukumanmu datang dari dirimu. Pertolonganmu hanya ada dalam aku. Spiritus Sancti Gratia Illuminet Sensus et Corda Nostra. Semoga rahmat Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami,